Kalau ini disebut dengan madu murni, Murni. bukan madu asli. Oh, antara madu murni dengan madu asli? Beda Kalau ya? madu murni itu kita ambil langsung dari sumbernya. Hmm. Kalau madu asli kita bawa pulang ke rumah, bininya marah. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqna li ibadatihi wa rahmatihi wa huwa ghaniyun anna wa muhtajun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini ada saudara kita yang menanyakan tentang bagaimana budidaya madu kelulut atau yang disebut dengan trigona dan lebih umum dikenal di Lombok ini disebut dengan nyanteng. Tapi pada kesempatan kali ini pertama kita meyakini bahwasanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat dan ada hikmahnya. Tapi ini sebagai contoh bagi kita, ini adalah box untuk pembudidayaan madu kelulut. Ada banyak bentuk, banyak model, banyak macam tentang untuk madu kelulut ini. Tapi ini salah satu contohnya, yaitu berupa box dan ini adalah koloninya. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah koloninya. Yang ini koloni dan yang ini madu. Yang jernih, lebih jernih warnanya adalah madu. Kemudian yang agak kuning ini namanya polennya. Ini namanya polen, ini namanya madu, dan ini namanya koloni. Nah, yang berkembang itu adalah bagian koloni ini. Ini biasanya kalau awal kita buka itu akan langsung terlihat ratunya. Ratunya itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari nyanteng biasanya. Nah, biasanya dia begitu kita buka di awal-awal, dia akan naik ke permukaan dan tidak lama dia akan kembali masuk ke dalam sembunyi. Karena dia takut dengan kita, takut dipindah, takut disakiti, takut di apa, makanya langsung kembali masuk ke dalam bersembunyi. Nah, inilah yang disebut dengan koloninya. Kemudian ini adalah madunya yang tadi. Yang kuning ini bisa kita buka sedikit. Nah, ya, yang ini namanya polennya. Dan yang ini yang nempel-nempel di tutupan ini disebut dengan propolisnya. Nah, propolisnya inilah yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk ke obat dan segala macamnya. Tapi sampai saat ini saya juga belum tahu bagaimana cara pengolahannya dan masih ini kita biarkan begitu saja. Tapi padahal untuk pengembangannya, bagaimana cara budidayanya? Pertama ada yang dengan alami. Dengan alami ini kita sediakan kotak yang kosong seperti ini atau yang semisal dengan ini kotak yang kosong, kemudian kita campuri dia atau kita lumuri dia di dalam bagian dalam itu dengan propolis yang sudah ada. Bisa juga kita cairkan dia atau bisa kita ambilkan dari propolis yang ada, kita tempelkan di dalamnya dan di pintu masuknya. Ini yang secara alami. Adapun yang secara manual, yang bisa kita ambil, misalnya kalau koloninya sudah banyak di tempat seperti ini sudah kebanyakan koloni, maka itu kita dengan 2 cara. Selama ini yang saya tahu dengan 2 cara, yaitu pertama dengan kita pecah koloni, mengambil separuh koloni yang ada, kemudian kita masukkan di kotak yang baru, kemudian kita tutup kembali, lalu kotak yang baru kita letakkan persis di kotak yang lama, dan kotak yang lama kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita ambil kotaknya, kotak yang baru, kemudian kita ambil koloninya, kemudian kita cari ratunya dulu. Cari ratunya, baru kita pindahkan ratunya di kotak yang baru. Kemudian kita tutup kembali, lalu kita letakkan kotak yang baru di posisi kotak yang lama. Kenapa? Karena kotak yang baru dia sangat butuh yang namanya pekerja atau koloni pekerja. Karena dia yang akan menguatkan kotak yang baru. Dengan adanya demikian, nanti dia akan berusaha untuk memperbaiki kotak yang bolong atau menyediakan makanan. Itu yang dilakukan oleh para pekerja tersebut. Nah, itulah 2 cara yang selama ini yang saya tahu cara untuk memindahkan atau memecah koloni. Kalau mungkin kalian tahu yang lain, mungkin bisa diinformasikan ke channel ini atau mungkin di-share kepada teman-teman yang lain agar kita juga bisa lebih cepat, lebih bagus untuk memperbanyak koloni tersebut. Cara yang lebih baik tentunya yang lebih akurat
Soalnya kalau yang seperti itu masih dua kemungkinan. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak. Namanya kita tidak tahu, tapi itulah usaha kita untuk memperbanyak koloni. Adapun untuk hasilnya, kita tidak usah khawatir tentang hasil, karena insya Allah yang namanya madu, dimanapun dia, bagaimanapun dia, insya Allah akan dicari. Bahkan di sini ada seorang pelanggan yang mengatakan berapa yang Tuhan dapat panen, kita akan ambil, kita akan beli. Jadi tidak usah pikirkan kemana kita akan pasarkan, siapa yang mau beli. Kita berusaha untuk budidaya dulu. Kalau kita sudah punya, kalau kita sudah tahu caranya, orang akan datang kepada kita untuk mencarinya. Jadi kita tidak perlu pasarkan dari informasi-informasi yang ada, orang akan datang sini. Bahkan di sini di Lendang Muduri terutama ini, kita belum panen, mereka sudah pesan. Kita belum panen, mereka sudah pesan. Besok kalau panen, saya satu. Besok kalau panen, saya satu. Nah, itu kita belum panen. Jadi nggak usah khawatir untuk memasarkan masalah ini. Dan adapun yang ini, yang satu lagi ini adalah contoh kotak yang sudah tidak produksi lagi. Dalam artian dia kena hama. Jadi hama yang biasa mengganggu koloni ini pertama adalah semut. Ini hama yang paling momok bagi kelancang ini atau bagi kelulut ini adalah semut. Soalnya semut ini kalau satu sudah berhasil masuk, yang lain pasti ikut masuk. Jadi perlu kita antisipasi untuk menghilangkan yang namanya semut itu. Kedua, laba-laba. Biasanya laba-laba ini begitu kita buka kotak, dia akan masuk langsung ke situ dan bersembunyi di balik telur-telur yang ada itu. Nah, begitu kita tutup kembali, maka dia akan berkembang biak di dalam dan akan menghabiskan koloni yang ada. Ada juga predator lainnya, laba-laba, kemudian semut, dan satu lagi cicak. Dan cicak ini biasanya dia berada di pintu masuk nyanteng. Nah, kalau kita perhatikan di sini biasanya ada pintunya, ada pintu itu. Nah, disitulah dia menunggu. Setiap nanti ada nyanteng yang mau masuk atau mau keluar, itu yang akan dimakan olehnya. Dan dia akan mengurangi koloni tersebut. Nah, inilah contohnya. Ini contoh kelulut atau nyanteng yang kurang produksi karena dia terganggu oleh predator yang semut. Banyak semutnya, jadi dia kurang produksi. Nah, caranya bagaimana? Kalau mau sederhananya kita oleskan dia pakai kapur ajaib atau yang semisal dengannya agar semut itu tidak kembali masuk ke situ. Jelas dan lanjutnya kita coba lihat yang sudah jadi, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa kita contoh untuk memperbanyak koloni. Ini ada beberapa contoh box atau kotak atau disebut dengan setup biasanya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini setup tabung istilahnya kalau anunya. Tapi saya kurang setuju menggunakan ini. Kenapa? Karena sangat sulit untuk dibuka. Tapi kalau cuma sekedar untuk pameran, untuk hiasan, bagus pakai ini. Karena ini simple dia, kemudian dimanapun kita taruh insya Allah lebih aman. Nah, yang ini adalah box atau kotak awal-awal dulu sebelum untuk pengembangan. Makanya dia dari sini kita mulai dari box ini, kemudian kita pecah dia menjadi beberapa koloni. Nah, seperti hasilnya. Dan kita kembali lihat yang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk penempatan yang lain. Bentuknya adalah seperti ini. Ini yang aslinya dari alam. Ini yang berasal dari alam. Seperti ini dia. Ini yang berasal dari alam. Ini namanya di sanggeng, banyak di bambu-bambu yang bisa kita jumpai seperti ini. Ini awal mulanya kita temukan seperti nyantang ini di bambu-bambu yang seperti ini. Kemudian kita pecah dia. Kita proses pembagiannya seperti yang saya jelaskan di pertama tadi. Kita ambil separuh telurnya atau separuh koloninya, kemudian kita masukkan ke box. Lalu kita posisikan kotak yang lama, kotak yang baru di box yang lama. Alhamdulillah akhirnya bisa berkembang sampai seperti ini. Nah, ini asal muasalnya dari sini. Bisa dijelaskan. Nah, adapun ini adalah bekas pemanenan kita yang bulan lalu. Alhamdulillah. Tapi ini adalah polen yang bercampur dengan propolis. Karena terus terang kita belum tahu cara pengolahan propolis ini. Jadi ya sekarang kita biarkan seperti ini.
agar nyantang-nyantang lain itu hinggap kembali di sini, kemudian dia mengambil lagi propolis dan ininya agar nanti dia masukkan kembali ke kandangnya atau ke sarangnya. Ini Ada membuat di kita antara yang bisa cara bisa pengolahannya bisa inilah diinformasikan dia lah. untuk propolis sama polennya. Adapun untuk masa pemanenannya, masa efektif untuk pemanenan nyantang ini biasanya 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali itu sudah cukup untuk usia pemanenan. Tapi jangan lupa harus kita sediakan pakannya. Nah, pakannya itu bisa berupa bunga seperti ini. Ini tadi pagi kita pindah makanya dia layu, atau mungkin tanaman-tanaman yang lain yang banyak nektarnya, yang banyak propolisnya, yang banyak polennya, itu yang kita sediakan dia. Nah, inilah dia saat ini. Jadi kita usahakan dia tempatnya, kemudian kalau tempatnya jangan terlalu terbuka. Dia harus teduh. Kalaupun dia di atas, di bawah atap sepandai asbes misalnya, itu usahakan dia jarak 1 meter. 1 meter di bawah sepandai itu. Nah, inilah contoh box. Kalau yang ini box vertikal namanya, atau setup vertikal. Seperti ini dia melonjong ke atas. Seperti kalau ini box biasa kotak persegi. Ini sebagai variasi saja. Dan dari sini mungkin nanti kita ambil kesimpulan mana yang lebih bagus dijadikan box, mana yang lebih bagus dijadikan untuk pengembangan seperti ini. Adapun untuk box yang ini banyak macamnya ini. Kalau yang model seperti ini, bisa diperhatikan yang ini. Kalau yang ini pintunya di bawah. Jadi cara membukanya di bawah. Kalau yang ini bukanya di bawah, tapi dia masih menempel sama dunia. Tidak ada penghalang plastiknya. Coba kalau kita perhatikan satu dari yang ini. Nah, ini posisi aslinya seperti ini. Ketika kita mau memanen, maka kita balik dia seperti ini. Kita buka, dan ini plastik penghalang agar lebih mudah kita untuk memanennya. Nah, coba kita buka ya. Tidak direkat. Agar dia tidak merekat. Nah, lebih mudah kita untuk memanennya. Nah, seperti ini. Inilah dia koloni yang ada di box ini. Nah, jadi begitu kita manen, kita tidak akan mengganggu koloninya. Nah, ini koloninya, itu madunya. Ini karena baru dipindah, baru pengembangan, jadi belum banyak untuk madu dan koloninya. Dan mudah-mudahan sebulan 2 bulan ke depan bisa lebih banyak. Nah, inilah isi di dalamnya seperti ini, dan kita kembalikan seperti semula. Nah, kalau yang seperti ini lebih memudahkan kita untuk memanennya. Nah, kita taruh lagi seperti semula, bos. Nah, adapun yang ini, kalau yang ini bukanya dari depan. Kalau yang ini dari depan. Ya, Bang, ambil teman. Yang sebelah. Nah, itu. Nah, kalau yang ini kita bukanya dari depan, bukan dari bawah dari. Coba kita buka isinya. Kita bukanya dari depan. Nah, seperti ini. Ini tujuannya apa? Jadi kalau misalnya dia naik ke atas, lebah penyantangnya itu, dia tidak akan diganggu ketika kita manen. Coba kita buka. Seperti apa isinya. Nah, perhatikan ini. Nah, inilah dia. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ke atas, ini namanya koloninya. Nah, itu madunya sama propolisnya, sama polennya. Inilah dia. Jadi kalau yang seperti ini dia kan ke atas, akan terus ke atas dia. Jadi kalau kita pakai tutup plastik seperti ini, ketika pemanenan kita tidak akan mengganggunya. Ini cara untuk budidayanya. Mana tahu kita berminat untuk membuat seperti ini, silahkan. Ini beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk budidaya nyantang ini, budidaya celulut seperti ini. Karena banyak cara yang untuk lebih efektif atau yang lain untuk budidaya seperti ini. Nah, itulah beberapa cara tadi yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita tunjukkan untuk budidaya ini. Adapun untuk pemasaran, kita tidak usah khawatir seperti yang sampaikan tadi. Yang namanya madu, insya Allah orang akan mencarinya. Tapi adapun untuk cara pemanenan, banyak cara. Tapi yang selama ini kita gunakan adalah dengan cara memotong kaki madu. Kalau kita perhatikan, di setiap kantong madu yang ada di nyantang ini, itu memiliki kaki.
ada kakinya. Misalnya ini ada kantong madu dan di bawahnya itu ketika tempat menempel itu ada kakinya. Dan itu yang kita potong menggunakan pisau stainless. Usahakan menggunakan pisau stainless agar dia tidak terkontaminasi dengan karat dan semisalnya. Gunakan pisau stainless agar lebih bagus hasil yang kita dapatkan. Kemudian ada juga dengan cara yang lain, yaitu dengan mengkeruknya menggunakan sendok, tapi saya tidak menganjurkan untuk itu karena banyak yang akan mati nanti. Dan ada yang ketiga dengan cara memencetnya. Jadi kita tidak ambil keseluruhannya, kita hanya mengambil madunya, kita pencet dia madu yang ada di dalamnya itu, kemudian kita tadah dia menggunakan wadah atau apa agar madu yang kita sudah pencet itu turun dari kotaknya. Itulah 3 cara yang selama ini saya tahu tentang pemainan madu. Adapun yang menggunakan alat canggih mungkin ada yang menggunakan alat sedot dan semisalnya, tapi saat ini belum kita menggunakan itu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Sekarang ini coba kita praktekkan bagaimana cara memanen agar madu yang kita hasilkan lebih bagus. Kalau dengan cara kita panen bagus itu insya Allah madu akan lebih bagus dia. Nah ini yang seperti kita contohkan tadi, kita pisah dia. Ini adalah koloninya, inilah madunya. Dan alat yang kita gunakan adalah pertama pisau stainless, kemudian sendok, dan jangan lupa wadahnya. Ini cuma sebatas contoh aja ya. Silakan nanti mau lebih kreatif dalam pengambilannya silakan. Kemudian cara pemanenannya adalah kita perhatikan, kalau kita lihat dengan jelas, kita akan melihat di setiap kantong madu itu ada kakinya. Ini di ujung pisau ini, inilah kaki madu. Nah, yang inilah kaki madu, inilah kakinya. Jadi kalau kita ingin memanennya, maka kita harus memotong kaki madu tersebut agar madu yang kita akan ambil tidak pecah di kotaknya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita ngambil madu, ini adalah madu, ini adalah polennya, yang ini adalah polen, maka yang akan kita ambil adalah madunya. Maka caranya bagaimana? Pertama, kita potong dulu antara polennya dan madunya, kemudian kita potong kaki madunya seperti ini. Nah, sebelah sininya kita potong, lalu kita angkat. Nah, seperti ini. Inilah contoh panenan madu yang kita gunakan selama ini. Nanti dia akan seperti ini hasilnya. Kalau kita perhatikan, ini madunya, yang ini madunya, yang ini polennya. Oke, polennya namanya ini. Nah, cara pemisahannya bagaimana? Kita jangan peras, sekali-kali jangan diperas kalau untuk menghasilkan madu yang jernih, yang bagus. Jangan diperas. Tapi kalau kita menginginkan madu yang bercampur dengan polennya, maka silahkan diperas. Nah, cara seperti ini, kemudian kita letakkan di wadahnya. Apa fungsi dari sendok ini? Sendok ini adalah mana tahu ada madu yang pecah di sana, kemudian tercecer, maka bisa kita ambil menggunakan sendok, lalu kita taruh di sini. Atau pada saat kita menuang madunya ke wadah, kemudian kita bisa keruk dia menggunakan sendok agar tidak tersisa madunya di sini. Itulah untuk cara pemain. Atau dengan cara yang kedua tadi, itu dengan cara memencet madunya di sini, tapi saya tidak sarankan untuk hal itu. Kita pencet dia di sini agar yang ininya madunya sih, tapi saya tidak sarankan seperti itu karena saya menyarankannya hanya untuk memotong saja tadi. Itulah yang lebih efektif selama ini yang kita gunakan. Nah, silakan kalau mau mencoba, mana tahu boleh dicicipi, silakan. Ini hasil panen kita untuk sebagai contohnya. Nah, silakan balik Madunya udah dipencet, Bang. ya. Oke, kita testimoni dulu madunya gimana nih, guys. Sudah kelihatan. Berarti caranya tadi tuh gimana nih? Dipotong ya? Bisa dipotong, bisa langsung diisap juga tidak masalah. Oh, bisa dipegang langsung ya? Iya. Nah, seperti itu. Oh, ini madunya nih. Ya, itulah madunya. Jelas banget madunya, banyak. Berarti tidak dipencet di sarang dia ya, tempat tadi itu. Kalau yang kuning ini apa dia nih? Itu propolisnya, Propolis. polennya. Polennya. Iya. Terus ada warna kayak ini yang merah ini. Biasanya sudah lebih cukup tua. Oh, cukup tua, berarti lambat lagi. Panjang kapan ini? Coba bismillahirrahmanirrahim.
Kalau ini disebut dengan madu murni, Murni. bukan madu asli. Oh. Antara madu murni dengan madu asli? beda Kalau ya? madu murni itu kita ambil langsung dari sumbernya. Kalau madu asli kita bawa pulang ke rumah, bininya marah. Tidak bisa. Oke. Tapi untuk penutup, tadi pertama kita harus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena tidak ada usaha yang tidak ada hasilnya. Semua itu pada ada hasilnya. Kemudian sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, inilah salah satu contoh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun binatangnya kecil tapi menghasilkan yang luar biasa. Kemudian kita juga sudah tadi membahas bagaimana cara pemecah koloni. Kemudian cara pemanenan sudah kita tahu juga. Nah, karena itu kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti. Kalau memang kita punya kesempatan untuk budidaya madu seperti ini atau lebah seperti ini, kita usahakan. Mungkin hari ini kita bisa 1 kota, minggu depan 1 kota, seperti itu terus. Dia akan menjadi banyak. Tapi oleh karena itu kita berusaha niat dengan ikhlas. Ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Sebenarnya kalau kita mau lebih lanjut, kalau kita menggali pelajaran dari sini, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Sebagai contoh, madu ini atau lebah ini, dia tidak ada namanya istilah iri. Iri hati dalam satu koloni itu tidak ada. Kalau kita perhatikan contoh ini, kalau kita lihat ke sini sebagai penutup ya, ini dia tidak akan pernah meninggalkan tempatnya, karena ini adalah sebagai satpamnya, sebagai tentaranya. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, itu nanti kita akan melihat ada beberapa yang masuk ke sini yang di kakinya itu ada yang kuning. Itulah yang disebut dengan polennya. Dan dia tugasnya cuma itu saja. Dia tidak akan pernah lihat tugas kawan yang lain, tidak akan pernah iri hati dengan kawan yang lain. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, itu nanti ada yang masuk dengan perut yang bening. Nah, kalau yang perut yang bening itu adalah pekerja yang mencari madu atau nektar. Dan dia tidak akan pernah iri hati. Kenapa kerjaan saya cuma mencari madu, sedangkan mereka nyantai di rumah untuk menunggu. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, itu nanti di dalamnya ada yang keluar membawa bangkai saudaranya, atau mungkin membawa reruntuhan atau yang tidak digunakan dalam, dia akan bawa keluar. Nah, itulah disebut dengan pekerja atau lebah pekerja. Pekerja yang membersihkan khusus di dalam rumah atau di dalam sarang. Dia kerjanya hanya mengambil yang kotor di dalam, kemudian dia buang keluar, lalu kembali lagi mencari lagi, begitu seterusnya. Dan mereka tidak pernah iri hati dengan kerjaan yang lainnya. Mereka fokus dengan kerjaan mereka masing-masing, mereka fokus dengan tugas mereka masing-masing, yang pada akhirnya terbentuklah suatu koloni yang sangat kuat. Dengan buktinya apa? Lubang masuknya cuma 1. Lubang masuknya cuma 1, tidak ada yang lain. Karena mereka kuat, karena bisa bersatu. Pekerja tugasnya hanyalah bekerja. Penjaga kebersihan, penjaga gerbang, tugasnya adalah penjaga gerbang. Tidak mau yang lain. Dan ini kalau kita perhatikan, setiap ada yang mendekat di sini, mereka rela mati, siap mati untuk menghalanginya jangan sampai masuk ke dalam. Itulah prinsip mereka. Mungkinlah peneliti bagi kita. Oleh karena itu kita berusaha mempelajari agar iman kita bertambah tentunya, karena ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.